Salve fratres, Teiterum fidere Patris Allegro, Veritas liberabit vos. Welcome into the jungle of Protestantism. Kita semakin masuk ke dalam rimba Protestantisme ya. Pada akhirnya, saya akan mengajak kita untuk memberi sekali lagi pelajaran terakhir logika untuk pendeta Protestan anti-Katolik yang bernama Patrice Smith. Nah, pertanyaan setelah bolak-balik mendengarkan videonya, saya selalu menghargai seorang video-video para pendeta. Saya mencermati dan saya memberikan catatan ini sebagai pelajaran logika dasar untuk kita semua orang Kristen. Nah, setelah membolak-balik beberapa video, mari kita ajukan pertanyaan ini. Mengapa Patrice Smith, pendeta Protestan anti-Katolik ini, tidak pernah mengoreksi sesama Protestan, tapi justru menyerang Katolik? Ingat kan ketika Rudi layar teologi yang mengatakan Yesus bukan putra Allah, Patrice Smith tidak peduli. Ya kan? Yesus bukan putra Allah, tidak ada pendeta Protestan yang angkat bicara. Kenapa? Ada sesuatu yang menarik di sini, saudara-saudara. Mari kita bahas. Di antara tumpukan retorika dan drama logika dalam video-video Patrice Smith, ada satu pola menarik yang hampir selalu muncul. Dia tidak pernah mengoreksi Protestan lain yang berbeda tafsir secara drastis. Contohnya Rudi layar teologi. Tapi dia sangat bersemangat menyerang gereja Katolik. Camkan. Pertanyaannya sederhana. Mengapa? Why? Por qué? Dlaczego? Jawabannya juga sederhana sekali, saudara-saudariku, tapi sangat-sangat menghancurkan sistem berpikir yang dia bangun. Karena faktanya, Protestan seperti Patrice Smith memang tidak bisa dan tidak berhak mengoreksi sesama Protestan. Itu jelas. Sekali lagi, Protestan seperti Patrice Smith memang tidak bisa dan tidak berhak mengoreksi sesama Protestan. Kenapa? Mereka hanya bisa menyerang Katolik karena Katolik menolak tunduk pada tafsir pribadi. Ya. Mari kita kupas logika cacat ini sampai ke akarnya. Poin yang pertama, sistem Protestan tidak punya standar objektif kebenaran. Patrice Smith percaya bahwa kebenaran teologis harus datang langsung dari kitab suci dan dipahami secara pribadi, dibimbing oleh Roh Kudus. Katanya, kami percaya bukan karena gereja, tapi karena kami diyakinkan oleh roh. Kedengarannya rohani, bukan rohani. Tapi secara logis, ini adalah ledakan bom epistemologis. Karena jika semua orang bisa merasa diyakinkan oleh roh dan tidak ada gereja yang bisa menguji roh itu, maka setiap orang bisa bikin doktrin sendiri dan semua bisa benar sekaligus salah. Dan inilah realitas dunia Protestan hari ini. Ada yang percaya Yesus Allah, ada yang percaya Yesus hanya guru moral seperti Rudi layar teologi, ada yang percaya pernikahan sesama jenis itu suci di Eropa sana, ada yang percaya sakramen adalah simbol kosong, breaking gadas, ada yang percaya sakramen menyelamatkan, kayaknya HKBP. Semua merasa diyakinkan oleh roh, dan karena tidak ada otoritas pusat, tidak ada yang bisa bilang kamu sesat. Tidak ada, kecuali kepada Katolik. Ya, kecuali kepada Katolik, karena Katolik tidak tunduk pada tafsir pribadi. Poin yang kedua, Protestan tidak bisa menegur sesama, tapi gatal terhadap Katolik. Nah, disinilah letak ironi paling telanjang. Protestan X menolak Tritunggal, Patrice Smith diam. Protestan Y meyakini semua agama menyelamatkan, Patrice Smith diam. Protestan Z berkata sakramen adalah tahyul, Patrice Smith diam. Tapi saat Katolik berdoa rosario, menyalakan lilin, bersujud di hadapan salib, berdevosi pada Maria, Patrice Smith langsung menyerang habis-habisan. Ini sesat, ini berhala, ini Injil palsu. Kenapa? Karena hanya gereja Katolik yang konsisten menolak tunduk pada tafsir pribadi. Hanya gereja Katolik yang berkata, ini tafsir resmi gereja, diwariskan para rasul, dijaga magisterium, disahkan dalam konsili, dan diajarkan dalam kesatuan selama 2 milenium. Dan itu membuat frustrasi, karena tidak seperti Protestan lainnya, Katolik tidak bisa diinterupsi dengan klaim pribadi. Maka serang saja, buat Katolik jadi kambing hitam. Ya. Nah, poin yang ketiga adalah Katolik itu mengganggu ilusi Protestantisme. Apa ilusi besar Protestantisme? Bahwa setiap orang bisa menafsir sendiri Alkitab dan semua cukup percaya Yesus dengan caranya sendiri.
Tapi Katolik menampar ilusi itu keras-keras dengan realitas bahwa iman butuh komunitas, bahwa Alkitab bukan jatuh dari langit tapi diwariskan oleh gereja, bahwa Roh Kudus tidak berbicara melalui emosi pribadi tapi dalam kesatuan umat yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka tidak heran jika Katolik selalu jadi musuh utama. Dan ini yang penting pada bagian keempat, Protestantisme tidak inkoheren karena gagal, tapi karena sudah gagal sejak awal. Inilah yang menyedihkan dan membingungkan banyak orang awam. Patrice Smith tidak bisa menjawab Protestan yang menyimpang, tidak bisa. Karena kenapa? Karena Patrice Smith tidak sibuk dengan Protestan lain. Karena dalam sistemnya tidak ada standar luar yang bisa mengoreksi, tidak ada sama sekali. Protestantisme tidak inkoheren karena berkembang terlalu jauh. Ia inkoheren karena sejak awal meletakkan fondasi yang rapuh, menolak tradisi, menolak otoritas gereja, menolak prinsip mediasi dalam liturgi dan sakramen, menyandarkan kebenaran pada perasaan pribadi. Hasilnya fragmentasi, kebingungan, dan permusuhan terhadap siapapun yang tidak tunduk pada relativisme mereka. Maka jangan heran saudara-saudari ketika pendeta Patrice Smith tidak menyerang Protestan liberal, bidat, atau ateistik yang berselubung agama, tapi langsung membabi buta menyerang Katolik. Itu bukan karena Katolik sesat, tapi karena Katolik adalah satu-satunya yang menolak ikut main di arena tafsir bebas. Katolik berkata ada satu kebenaran, satu Injil, satu gereja, dan kamu bukan Tuhan yang bisa memutuskannya sendiri. Dan kalimat seperti itu adalah dosa besar dalam dunia di mana setiap orang ingin jadi paus bagi dirinya sendiri. Maka pertanyaannya, siapa sebenarnya yang arogan? Gereja Katolik yang tetap menjaga iman para rasul selama 2000 tahun, atau seseorang yang merasa Roh Kudus berbicara langsung melalui akun YouTube-nya? Kalau kamu ingin tetap percaya bahwa kebenaran bisa ditentukan oleh perasaan roh, silahkan. Tapi jangan ganggu gereja yang sejak semula berdiri bukan atas emosi, tapi atas batu karang yang tak tergoyahkan. Ini salam dari Patrice Allegro, bukan karena saya logis, tapi karena kebenaran itu tidak tergantung padamu. Paham? Oke, untuk menjelaskan lebih lanjut, ya mungkin lebih pendekatan lebih ini lagi. Video ini sebenarnya mau menegaskan titik paling ironis dan sekaligus tragis dalam sistem berpikir Patrice Smith, bahwa dia tidak berani dan tidak mampu mengoreksi sesama Protestan yang berbeda tafsir, justru menyerang gereja Katolik yang konsisten mempertahankan kebenaran universal dan objektif. Dan Patrice Smith tidak pernah dan memang tidak bisa mengoreksi sesama Protestan yang menafsirkan Alkitab dengan cara yang sangat berbeda, bahkan bertentangan. Karena dalam sistem Protestantisme, kebenaran bukan sesuatu yang diimani bersama melalui otoritas ilahi yang kelihatan, yaitu gereja, melainkan hasil tafsir individual. Jadi dia mengatakan kami percaya bukan karena gereja, tapi karena diyakinkan oleh Roh. Benar kan? Dengan logika itu, kalau ada Protestan lain yang menolak Trinitas, menganggap Yesus hanya Nabi besar, menolak baptisan anak, menolak Alkitab Perjanjian Lama, Patrice Smith tidak bisa mengatakan mereka salah. Sebab jika dia mengkritik mereka, maka mereka bisa balik menjawab, saya juga diyakinkan oleh Roh Kudus. Maka yang terjadi adalah di antara Protestan tidak ada koreksi, hanya toleransi total atas fragmentasi. Tapi terhadap Katolik justru mereka agresif. Kenapa? Karena gereja Katolik tidak tunduk pada otoritas pribadi atau tafsir individu. Gereja berdiri di atas satu iman yang diterima dari para rasul, otoritas magisterium yang jelas dan terverifikasi, penafsiran yang dijaga oleh tradisi konsili, dan bimbingan Roh Kudus secara kolektif. Inilah yang membuat Patrice Smith dan kawan-kawannya gerah. Apa? Katolik tidak bisa dikooptasi oleh tafsir privat. Nah, maka perhatikan baik-baik. Ketika ada Protestan LGBT yang melegalkan pernikahan sejenis, ya diam. Ketika ada Protestan karismatik menyembah sambil menggonggong, diam. Ketika ada Protestan yang menolak sakramen, diam. Ketika ada Protestan yang menolak Yesus sebagai Allah, diam. Ketika ada Protestan yang menyebut Alkitab penuh kesalahan, diam. Tapi ketika Katolik berdoa rosario, ketika Katolik bersujud dalam liturgi, ketika Katolik mengatakan ada paus dan sakramen, langsung dilabel sesat, berhala, pengkhianat Injil, tanpa dokumen apa-apa.
Dokumen resmi tidak ada satupun. Kenapa? Karena Katolik mengganggu ilusi Protestan, ilusi bahwa siapapun bisa tafsir sendiri, ilusi bahwa Roh Kudus bisa lewat perasaan pribadi, ilusi bahwa tidak perlu gereja untuk mengenal Kristus. Gereja Katolik adalah batu sandungan bagi Protestantisme, karena Katolik tidak tunduk pada emosi pribadi, tetapi setia pada suara gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi Patrick Smith tidak menyerang Protestan yang sesat, karena Protestantisme memang tidak punya kerangka objektif untuk menyebut siapa sesat. Dia menyerang Katolik karena Katolik punya otoritas ilahi yang tak bisa dia klaim. Dengan demikian, retorika anti-Katolik yang dibangun Patrick Smith bukan argumen dari kebenaran, tetapi frustrasi terhadap otoritas yang tidak bisa dia kontrol. Ya kan? Setuju? Salam untuk Patrick Smith. Lanjutkan, saya tunggu lagi bantahannya untuk kita semakin membongkar kebobrokan Protestantisme, ya, gagasan yang dibuat oleh orang Katolik yang bobrok.